Kita hidup di zaman ketika informasi melimpah, tetapi kebijaksanaan terasa langka. Kenapa seseorang dengan banyak pengetahuan belum tentu memahami dunia? Mungkin masalahnya bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tapi bagaimana kita berpikir. Sampurasun, selamat bergabung kembali dengan channel YouTube Asep Episteme. Pada diskursus kali ini kita akan membahas kenapa cara berpikir lebih penting daripada banyaknya pengetahuan. Di tengah dunia yang dipenuhi informasi, manusia menghadapi tantangan baru. Bukan lagi mencari jawaban, tetapi memahami pertanyaan. Sebab pengetahuan tanpa cara berpikir yang tepat dapat berubah menjadi kumpulan data tanpa makna. Karena itu, perjalanan memahami dunia selalu dimulai dari cara kita melihatnya. Manusia modern hidup dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Informasi dapat ditemukan hanya dengan beberapa sentuhan layar. Kita dapat mengetahui berbagai hal dalam waktu singkat, mulai dari ilmu pengetahuan sampai peristiwa di berbagai tempat. Tapi kemudahan memperoleh informasi menghadirkan pertanyaan penting. Apakah mengetahui banyak hal berarti memahami banyak hal? Fenomena ini menunjukkan bahwa jumlah pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman manusia. Banyak orang mengira bahwa menjadi pintar berarti mengumpulkan lebih banyak informasi. Mereka membaca lebih banyak, menyimpan lebih banyak data, dan mengingat lebih banyak fakta. Tapi, pengetahuan yang tidak diproses melalui pemikiran yang matang seringkali hanya menjadi tumpukan informasi, seperti perpustakaan besar tanpa seseorang yang mampu menemukan makna di dalamnya. Masalah utama manusia bukan lagi kekurangan informasi, tapi kehilangan kemampuan untuk mengolah informasi. Kita dapat melihat fenomena sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang mungkin mengetahui banyak teori tentang komunikasi, tapi belum tentu mampu memahami perasaan orang lain. Seseorang mungkin membaca banyak buku tentang kebahagiaan, tapi masih kesulitan menemukan makna hidupnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan membutuhkan proses berpikir agar dapat berubah menjadi pemahaman. Tanpa cara berpikir yang baik, informasi hanya berhenti sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia. Konflik terbesar zaman informasi adalah munculnya ilusi bahwa akses terhadap pengetahuan otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Padahal, manusia tidak hanya membutuhkan jawaban, tapi juga kemampuan memilih pertanyaan yang tepat. Cara berpikir akan membantu kita membedakan informasi penting dan tidak penting, fakta atau opini. Juga pemahaman mendalam dan kesimpulan yang terburu-buru. Dengan berpikir, maka manusia tidak sekedar menerima dunia, tapi mulai menafsirkan dunia. Karena itu, pertanyaan mendasar bukanlah berapa banyak buku yang telah kita baca atau berapa banyak informasi yang kita simpan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana semua pengetahuan tersebut mengubah cara kita melihat kehidupan. Pengetahuan menjadi bermakna ketika mampu membentuk cara berpikir yang lebih jernih, terbuka, dan reflektif. Dari sinilah perjalanan intelektual manusia dimulai. Bukan dari banyaknya jawaban, tapi dari kualitas berpikir.
Untuk memahami mengapa cara berpikir lebih penting daripada banyaknya pengetahuan, kita dapat melihat gagasan dari Edgar Morin tentang pemikiran kompleks. Morin melihat bahwa dunia tidak tersusun dari persoalan sederhana yang memiliki satu jawaban tunggal. Kehidupan manusia selalu terdiri dari hubungan yang saling berkaitan. Karena itu, manusia membutuhkan cara berpikir yang mampu melihat hubungan, konteks, dan keseluruhan. Jadi bukan hanya potongan informasi yang terpisah. Gagasan Morin membantu kita memahami bahwa kesalahan berpikir sering terjadi ketika manusia memisahkan sesuatu yang sebenarnya saling terhubung. Misalnya, seseorang dapat memahami teknologi hanya sebagai alat, tapi melupakan bagaimana teknologi mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengambil keputusan. Pengetahuan tentang teknologi menjadi lebih bermakna ketika ditempatkan dalam konteks kehidupan manusia. Nah, di sinilah kemampuan berpikir menjadi jembatan antara informasi dan pemahaman. Pemikiran kompleks bukan berarti berpikir sulit atau berbelit-belit. Baliknya, pemikiran kompleks adalah kemampuan melihat sesuatu yang secara lebih utuh. Morin mengingatkan bahwa manusia sering terjebak dalam penyederhanaan yang berlebihan. Kita ingin jawaban cepat karena dunia terasa rumit. Tapi kenyataannya tidak selalu dapat dipahami melalui satu sudut pandang. Cara berpikir yang matang membutuhkan kesediaan melihat berbagai hubungan sebelum mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, gagasan Morin ini dapat diterapkan ketika kita menghadapi persoalan pribadi. Ketika seseorang mengalami kegagalan misalnya, kita tidak cukup hanya melihat satu penyebab. Ada penyebab kebiasaan, lingkungan, emosi, pengalaman, dan berbagai kondisi lain yang saling mempengaruhi. Dengan berpikir kompleks, manusia belajar memahami bahwa setiap peristiwa memiliki banyak lapisan makna. Pengetahuan menjadi lebih hidup ketika ditempatkan dalam jaringan pemahaman yang luas. Pemikiran Edgar Morin menunjukkan bahwa manusia tidak membutuhkan lebih banyak informasi, tapi membutuhkan kemampuan menghubungkan informasi tersebut. Dunia modern membutuhkan manusia yang mampu berpikir lintas batas, melihat keterkaitan, dan memahami perubahan. Pengetahuan yang tidak disertai cara berpikir itu akan membuat manusia semakin penuh informasi tapi makin kehilangan arah. Sebaliknya, cara berpikir yang baik mampu mengubah informasi sederhana menjadi kebijaksanaan yang bermakna. Cara berpikir menentukan bagaimana manusia mengubah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna. Dua orang dapat menerima informasi yang sama, tapi menghasilkan pemahaman yang berbeda karena mereka memiliki cara berpikir yang berbeda. Seseorang yang terbiasa berpikir kritis akan bertanya tentang argumen, konteks, dan dampak dari sebuah informasi. Sementara orang yang hanya menerima informasi begitu saja mungkin berhenti pada apa yang terlihat di permukaan tanpa memahami makna yang lebih dalam. Bayangkan seseorang membaca ribuan artikel tentang kesehatan. Ia mungkin mengetahui berbagai jenis makanan, pola hidup, dan teori tentang kebugaran. Tapi jika ia tidak memahami hubungan antara kebiasaan, kondisi tubuh, dan keseimbangan hidup, pengetahuan tersebut belum tentu mengubah perilakunya. Informasi membutuhkan proses refleksi agar dapat menjadi pemahaman. Cara berpikir membantu manusia menghubungkan apa yang diketahui dengan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan dalam kehidupan. Hal yang sama terjadi dalam proses belajar. Banyak orang menganggap belajar sebagai kegiatan mengumpulkan jawaban yang benar.
Padahal belajar yang mendalam bukan hanya tentang menghafal, tapi tentang membangun kemampuan memahami pola. Ketika seseorang memahami pola, ia mampu menghadapi situasi baru tanpa bergantung pada jawaban yang sudah tersedia. Nah, inilah argumen mengapa cara berpikir menjadi aset penting. Cara berpikir memungkinkan manusia menciptakan pemahaman baru dari pengalaman yang terus berubah. Dalam dunia yang bergerak cepat, informasi yang kita miliki hari ini dapat berubah besok. Jadi fakta tertentu itu dapat diperbarui, teori dapat berkembang, dan teknologi dapat mengalami perubahan besar. Tapi kemampuan berpikir tetap menjadi fondasi yang memungkinkan manusia beradaptasi. Orang yang memiliki cara berpikir baik tidak takut terhadap perubahan karena ia memiliki kemampuan untuk belajar kembali. Ia tidak tergantung pada satu kumpulan pengetahuan, tapi memiliki kemampuan memahami proses perubahan. Karena itu, pendidikan sejatinya bukan hanya tentang memberikan sebanyak mungkin informasi kepada manusia. Pendidikan harus membantu manusia membangun kemampuan bertanya, menganalisis, dan menciptakan relasi antara berbagai gagasan. Pengetahuan memberikan bahan untuk berpikir, tapi cara berpikir menentukan arah perjalanan manusia. Tanpa cara berpikir, pengetahuan dapat kehilangan tujuan. Dengan cara berpikir, pengetahuan berubah menjadi kekuatan untuk memahami diri sendiri dan dunia sekitar. Jika cara berpikir lebih penting daripada banyaknya pengetahuan, bukan berarti pengetahuan menjadi tidak penting. Pengetahuan tetap menjadi fondasi manusia memahami dunia. Tapi pengetahuan membutuhkan cara berpikir agar tidak menjadi sesuatu yang kaku dan tertutup. Manusia perlu menyadari bahwa apa yang diketahui hari ini selalu memiliki kemungkinan untuk berkembang. Sikap terbuka terhadap perubahan adalah bagian penting dari proses berpikir yang matang dan bertanggung jawab. Salah satu tantangan terbesar manusia adalah kecenderungan merasa sudah mengetahui segalanya. Ketika seseorang terlalu yakin dengan pengetahuannya, ia dapat kehilangan kemampuan mendengar, belajar, dan melihat sudut pandang lain. Cara berpikir yang baik justru melahirkan kerendahan hati intelektual. Manusia memahami bahwa dunia jauh lebih luas daripada apa yang mampu ia pahami sendiri. Kesadaran ini membuat proses belajar menjadi perjalanan yang terus berlangsung. Berpikir bukan hanya aktivitas otak, tapi juga latihan kesadaran. Ketika manusia berpikir secara mendalam, ia belajar mengenal prasangka, kebiasaan, dan asumsi yang mempengaruhi cara melihat dunia. Banyak keputusan dalam kehidupan tidak hanya dipengaruhi oleh informasi yang kita miliki, tapi oleh cara kita menafsirkan informasi tersebut. Karena itu, memperbaiki cara berpikir berarti memperbaiki cara manusia berhubungan dengan kenyataan. Ada kalanya manusia memiliki informasi yang benar, tapi menggunakannya dengan cara yang keliru. Sebaliknya, seseorang dengan pengetahuan terbatas dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana karena mampu berpikir dengan jernih. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas berpikir memberikan arah moral dan praktis terhadap pengetahuan. Pengetahuan adalah alat, sedangkan cara berpikir menentukan bagaimana alat tersebut digunakan untuk menciptakan manfaat atau justru menimbulkan masalah. Maka dalam perjalanan intelektual manusia itu sebenarnya bukan perlombaan untuk menjadi orang yang paling banyak mengetahui. Perjalanan intelektual adalah upaya menjadi manusia yang mampu memahami, mempertanyakan, dan menciptakan makna. Dunia membutuhkan manusia yang tidak hanya cepat memperoleh informasi, tapi juga mampu merenungkan konsekuensinya. Ketika cara berpikir berkembang, pengetahuan tidak lagi menjadi beban ingatan,
tapi menjadi cahaya yang membantu manusia menemukan arah. Pada akhirnya, pertanyaan kenapa cara berpikir lebih penting daripada banyaknya pengetahuan membawa kita pada pemahaman bahwa manusia bukan hanya tempat menyimpan informasi. Manusia adalah makhluk yang memberi makna. Informasi menjadi pengetahuan ketika dipahami, dan pengetahuan menjadi kebijaksanaan ketika dipikirkan secara mendalam. Proses ini menunjukkan bahwa kualitas berpikir menentukan bagaimana manusia menggunakan segala sesuatu yang telah dipelajarinya untuk menjalani kehidupan. Cara berpikir yang baik membuat manusia mampu melihat hubungan antara berbagai hal yang sebelumnya tampak terpisah. Ia memahami bahwa kehidupan bukan kumpulan kejadian acak, tapi jaringan pengalaman yang saling terkait. Dengan berpikir lebih dalam, manusia tidak mudah terjebak dalam kesimpulan cepat. Ia belajar menimbang, mempertanyakan, dan mencari pemahaman yang lebih luas sebelum mengambil keputusan. Itulah kemampuan yang membuat manusia terus berkembang sepanjang perjalanan hidupnya. Masa depan tidak hanya milik mereka yang punya akses terhadap informasi paling banyak, tapi mereka yang mampu memahami informasi tersebut secara bijaksana. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia yang cepat, kemampuan berpikir menjadi salah satu kekuatan terbesar manusia. Teknologi dapat membantu menyediakan jawaban, tapi manusia tetap membutuhkan kemampuan untuk menentukan pertanyaan yang tepat. Karena pertanyaan yang baik selalu menjadi awal dari pemahaman yang mendalam. Mengembangkan cara berpikir itu berarti melatih diri untuk tidak hanya menerima dunia sebagaimana adanya. Kita belajar melihat lebih jauh dari permukaan, memahami alasan di balik sebuah fenomena, dan menemukan hubungan antara pengalaman pribadi dengan realitas yang lebih luas. Proses ini membutuhkan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan keberanian untuk mengubah pandangan ketika menemukan pemahaman baru. Berpikir adalah perjalanan yang terus memperbaharui manusia. Maka jawaban dari pertanyaan besar hari ini menjadi semakin jelas. Banyaknya pengetahuan dapat memperluas apa yang kita ketahui, tapi cara berpikir menentukan bagaimana kita memahami apa yang kita ketahui. Pengetahuan memberi kita bahan perjalanan, sedangkan cara berpikir memberi kita arah. Ketika manusia mampu berpikir lebih baik, ia tidak hanya menjadi lebih pintar, tapi juga menjadi lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih siap memahami dunia yang terus berubah. Kita telah melihat bahwa persoalan utama manusia modern bukan lagi sekedar bagaimana mendapatkan lebih banyak informasi, tapi bagaimana membangun kemampuan memahami. Pengetahuan tanpa cara berpikir itu kan dapat membuat manusia penuh data tapi kehilangan makna. Sebaliknya, cara berpikir yang baik mampu mengubah informasi menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi kebijaksanaan. Inilah alasan kenapa perjalanan intelektual manusia itu tidak berhenti pada mengetahui, tapi bergerak menuju memahami. Nah, pada diskursus berikutnya, Asep Epistemik akan melanjutkan perjalanan dengan pertanyaan yang lebih mendasar. Kenapa belajar tidak pernah selesai, dan kenapa manusia selalu menjadi makhluk yang terus bertumbuh melalui proses belajar? Jangan lupa like, subscribe, dan share agar perjalanan intelektual ini semakin luas. Tuliskan pandangan teman-teman di kolom komentar. Kita akan terus menjelajahi cara manusia memahami dunia. Sampai bertemu kembali pada diskursus berikutnya. Terus berpikir, terus belajar, terus bertumbuh. Sampurasun.